Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Endang Lestari, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMP Negeri 1 Kuala Selatan, Kabupaten Labuhan Batu Utara, akan memaparkan koneksi antar materi modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi. Pertanyaan yang pertama, buatlah kesimpulan tentang apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi dan bagaimana hal ini dapat dilakukan di dalam kelas. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan suatu pendekatan pengajaran yang memperhatikan keragaman kebutuhan murid, minat, dan kemampuan individu siswa dalam sebuah kelas. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa setiap siswa dapat belajar secara efektif dan optimal sesuai dengan keunikan mereka. Dalam pembelajaran berdiferensiasi, guru menyesuaikan konten, proses, produk, dan lingkungan belajar untuk memenuhi kebutuhan belajar yang beragam. Agar dapat menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di dalam kelas, maka guru harus memahami kebutuhan pembelajaran murid dan strategi penerapan pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama, kebutuhan belajar murid. Guru haruslah sudah mengetahui kebutuhan belajar yang dibutuhkan oleh muridnya. Baik itu yang pertama, kesiapan belajar murid, minat muridnya, maupun profil belajar murid yang meliputi gaya belajar yang dominan dimiliki oleh siswanya, seperti apakah siswa tersebut memiliki gaya belajar visual, auditori, maupun kinestetik. Adapun strategi penerapan pembelajaran berdiferensiasi ada 3. Yang pertama, guru mampu menerapkan pembelajaran berdiferensiasi secara konten. Yang kedua, guru mampu menerapkan pembelajaran berdiferensiasi secara proses. Dan yang ketiga, guru mampu menerapkan pembelajaran berdiferensiasi secara produk. Yang pertama, strategi penerapan pembelajaran berdiferensiasi secara konten, yaitu materi yang diajarkan guru harus disesuaikan dengan tingkat pemahaman, minat, dan atau profil belajar siswa. Misalnya, memberikan teks bacaan materi dalam berbagai variasi bentuk, baik melalui poster, melalui bacaan singkat, dan lain sebagainya. Dan guru juga dapat menampilkan materi seperti menampilkan video pembelajaran yang dibuat sendiri ataupun bisa menampilkan video pembelajaran dari YouTube, kemudian menggunakan poster, dan dapat juga menggunakan torso. Yang kedua, strategi penerapan pembelajaran berdiferensiasi secara proses, di mana metode pengajaran yang diberikan bersifat beragam dan bebas, seperti guru melakukan diskusi kelompok, pembelajaran mandiri, atau proyek kolaboratif, dan lain-lain yang disesuaikan dengan gaya belajar mereka. Dan di sini, seorang guru dapat berperan sebagai fasilitator dalam melakukan jalannya diskusi. Yang ketiga, strategi penerapan pembelajaran berdiferensiasi secara produk, di mana siswa diberi kebebasan menunjukkan pemahaman mereka dalam memilih variasi hasil penugasan, seperti membuat PowerPoint, tulisan esai, infografis, poster, video, atau bentuk bebas lainnya yang dapat mereka pilih sesuai dengan minat ataupun keinginan mereka. Pertanyaan yang kedua, jelaskan bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal. Adapun cara yang dilakukan adalah dengan memperhatikan perbedaan individu. Pembelajaran berdiferensiasi nantinya dapat membantu setiap siswa belajar dengan cara yang paling efektif bagi mereka. Di sini, seorang guru dituntut untuk berpikir kritis dan kreatif dalam menciptakan
materi-materi pembelajaran, metode maupun strategi yang dapat menunjang terhadap minat siswa dan kebutuhan dasar siswa, serta seorang guru dituntut untuk dapat menciptakan lingkungan pembelajaran yang efektif dan menarik sehingga proses pembelajaran terasa menyenangkan. Selain itu, dengan menyesuaikan metode pengajaran dengan kebutuhan siswa, maka pembelajaran berdiferensiasi nantinya dapat membantu meningkatkan motivasi dan keterlibatan siswa dalam proses belajar mengajar yang pada akhirnya dapat meningkatkan hasil belajar mereka secara optimal. Sehingga seorang guru di sini dituntut untuk terus belajar, dan menambah wawasan pengetahuannya untuk menggali lebih dalam lagi trik-trik atau cara agar dapat meningkatkan motivasi siswa dalam belajar, keaktifan siswa, serta untuk menggali tingkat berpikir kritis siswa sehingga diharapkan nantinya di akhir pembelajaran dari strategi dan metode yang diterapkan, maka siswa dapat meningkatkan hasil belajarnya. Pertanyaan yang ketiga, jelaskan pula bagaimana Anda melihat kaitan antara materi dalam modul ini dengan modul lain di program pendidikan guru penggerak. Yang pertama, kaitan antara modul 2.1 dengan modul 1.1 yaitu untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, maka guru harus berusaha memenuhi kebutuhan belajar murid yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman berdasarkan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Selanjutnya, kaitan antara modul 2.1 dengan modul 1.2 adalah dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi, maka seorang guru harus mengimplikasikan nilai dan peran guru penggerak guna menciptakan pembelajaran yang menuntun murid ke arah kemerdekaan belajar. Selanjutnya, kaitan antara modul 2.1 dengan modul 1.3 adalah bahwa pembelajaran berdiferensiasi dapat menjadi salah satu strategi untuk mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak pada murid. Dan kaitan antara modul 2.1 dengan modul 1.4 adalah dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi antara guru dan murid harus memiliki keyakinan kelas agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik sesuai dengan nilai-nilai budaya positif. Demikian pemaparan koneksi antar materi pada modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi. Terima kasih, salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.